sentral yang saya ingin sharekan pada malam hari ini, yaitu nikmati proses, hadapi tantangan. Ya, namun sebelumnya saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada manajemen Bima Levicer yang mempercayakan kepada saya untuk memberikan atau men-sharingkan pengalaman pribadi saya dan juga terutama sekali kepada Pak Agus Kaidung, kemudian Pak Indra, Ibu Lucy, dan manajemen Bima semuanya. Nah, teman-teman sekalian, mengapa saya angkat ini? Ini pengalaman pribadi saya selama di Bima bahwa saya betul-betul menikmati proses. Ya, saya dari sekian bukan mungkin puluhan di network market yang saya pernah jalankan, saya betul-betul nikmati prosesnya di Bima. Dan alhamdulillah saya juga dengan menghadapi tantangan-tantangan itu sangat mudah, teman-teman sekalian, dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, oke, baik. Nah, pertanyaan saya kepada kita semuanya, teman-teman sekalian yang ada di Zoom meeting ini, apakah Anda atau kita semuanya dalam Zoom ini mau sukses di Bima? Dijawab dalam hati masing-masing, sudah pasti kita mau sukses semuanya. Dan kita nyatakan dalam diri kita, saya siap, teman-teman sekalian. Ya, kita nyatakan dalam diri kita bahwa saya siap. Nah, siap ini sebenarnya disingkatan daripada saya ingin ada perubahan. Ya, saya ulang kembali, saya ingin ada perubahan. Tentunya yang kita harapkan teman-teman sekalian adalah perubahan ke arah yang positif. Misalnya tadinya mungkin kurang-kurang sehat menjadi lebih sehat, lebih segar, lebih bugar. Yang tadinya mungkin ya agak kurang-kurang duitnya nanti menjadi kaya raya. Saya kira itu yang semuanya kita inginkan, bahwa saya ingin ada perubahan pada diri kita masing-masing, teman-teman sekalian. Nah, mohon maaf teman-teman sekalian, saya kira di agama-agama lain pun sama, ya, bahwa Allah atau Tuhan, ya, tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum, ya, sehingga mereka itu sendiri yang mau merubah pada dirinya sendiri, teman-teman sekalian. Jadi kata kaum ini berarti jamak semuanya, bukan diri sendiri, ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita terjemahkan dalam materi pada malam hari ini adalah keluarga besar Bima, bahwa sesungguhnya Allah Tuhan tidak akan merubah keadaan kita semua di keluarga besar Bima ini kalau kita, bukan kita semua di dalam keluarga Bima ini mau merubah keadaan kita semuanya, teman-teman sekalian. Nah, eh, kata di sini bermakna bahwa teman-teman sekalian, ya maaf, eh, ada upaya, ya, ada usaha untuk apa? Memperbaiki kehidupan kita masing-masing ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, maka harus memulai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Saya ulang kembali, saya tekanan di sini, memulai dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya teman-teman sekalian, dengan merubah atau mengubah perilaku ke arah yang lebih positif. Kenapa saya sampaikan seperti ini, teman-teman? Saya melihat fenomena, ya, ada beberapa kondisi bahwa ada teman-teman kita yang mencoba untuk mungkin, ya, merasa di tempatan lebih bagus dibanding dengan Bima. Nah, ini nih yang perlu saya tekankan, teman. Harus kita punya perilaku ke arah yang lebih positif. Tetapi teman-teman sekalian, tetap kita semua bertawakal kepada Allah atas segala hasil akhirnya, teman-teman sekalian. Nah, perubahan yang terjadi, teman-teman sekalian, ya, harus, ya, atau akibat campur tangan dari Allah, dari Tuhan, ya, yang menyangkut banyak hal, misalnya seperti yang saya katakan tadi, misalnya kekayaan dan kemiskinan. Apakah kita mau menjadi miskin terus atau kita mau kaya? Itu adalah keinginan kita dan Allah mengizinkan. Atau kita mau sehat, atau kita mau menjadi orang yang mulia, atau orang mau menjadi semakin kuat persatuan kita di dalam Bima ini, dan lain-lain sebagainya, teman-teman sekalian, berkaitan dengan keluarga besar Bima, ya, bukan individu, teman-teman sekalian. Jadi saya mau berikan penekanan di sini adalah keluarga besar Bima, karena kita berada dalam satu keluarga besar Bima untuk bagaimana kita betul-betul menikmati hidup ini, teman-teman sekalian. Nah,
Nah, ini saya kutip dari tokoh ya Robert T. Kiyosaki ini ada kalimat yang sangat apa namanya menarik untuk kita bahas untuk kita sampaikan. Dia mengatakan begini, teman-teman sekalian, jangan melakukan apapun untuk uang yang akan Anda hasilkan, melainkan untuk keterampilan yang akan Anda pelajari. Maksudnya begini teman-teman sekalian, mohon maaf kalau saya keliru. Kebanyakan atau sebagian dari kita melaksanakan bisnis bima ini semata-mata untuk selalu di pikirannya untuk menghasilkan uang tanpa memperdulikan bagaimana skill, bagaimana keterampilan yang kita akan pelajari, yang kita akan asah supaya kita betul-betul mampu menyampaikan sesuatu lebih profesional. Itu mungkin maksud daripada kalimat yang dilontarkan oleh Robert T. Kiyosaki, ya. Bukan jangan semata-mata hanya uang, uang, uang tanpa ya mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keterampilan kita. Nanti di slide terakhir yang terkait masalah ini sampaikan yang selalu disampaikan oleh Bunda Aini teman-teman sekalian. Nah, di sini ada kalimat yang menurut saya cukup kita harus bahas teman-teman sekalian, bahwa jangan melakukan setengah langkah, jangan setengah hati. Apa yang kita komitmenkan, kejar dengan baik, dengan penuh rasa cinta kasih. Karena sesungguhnya Allah Tuhan memberikan jalan bagi mereka yang mempunyai niat, saya garis bawahi, niat untuk menyelesaikannya dan hanya harus melewati rintangan dan tantangan teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh dari kalimat ini, saya mau munculkan dulu ini, ya. Ini punya falsafah yang perlu kita dalami teman-teman sekalian. Ya. Saya kira di gambar ini kelihatan ada seseorang yang mengejar dua kelinci. Ya, teman-teman sekalian. Ini ada falsafah yang sangat tinggi sekali yang perlu kita canamkan dalam kita, yang perlu kita renungkan berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan bisnis bima ini, teman-teman sekalian. Nah, maksudnya begini, Andin, orang yang mengejar dua ekor kelinci akan kehilangan keduanya, ya. Tidak mungkin. Ya, kalau seseorang mengejar dua kelinci, maka itu akan kehilangan dua-duanya, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, di dalam menjalankan bisnis bima, kita harus fokus pada satu tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, karena teman-teman sekalian bahwa sukses itu butuh waktu dan kesabaran. Ya, jangan kita mau terburu-buru untuk mencapai segalanya sekaligus. Nah, itulah banyak teman-teman, maaf, yang katakanlah bermain di investasi-investasi karena dia mau terburu-buru, tidak mau butuh kesabaran, tidak mau waktu berproses, sehingga dia mengambil jalan pintas, teman-teman sekalian. Nah, itu yang saya mau tekankan bahwa mari kita belajar bersama untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan keterampilan kita, sehingga kita bisa betul-betul mencapai kesuksesan yang ada di Bima, teman-teman sekalian. Nah, saya kembali di sini, teman-teman sekalian, ya, bahwa apa yang kita komitmenkan, kalau saya pribadi, komitmen awal kita harus canangkan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama-tama adalah bagaimana kita mencapai posisi diamond, ya. Dan setelah itu bagaimana kita berusaha seluruh mitra-mitra dalam jaringan kita juga mencapai posisi diamond, ya. Tentunya hal ini kita harus lakukan dengan penuh rasa cinta kasih, ya. Rasa cinta kasih di sini teman-teman sekalian saya sampaikan bahwa butuh ya kepedulian atau empati, ya. Apa itu merasakan dan menunjukkan perhatian kita yang tulus untuk membantu ya mitra-mitra kita mencapai posisi diamond, teman-teman sekalian, ya. Nah, ini
kita punya komitmen bersama. Karena nantinya kalau teman-teman sudah mencapai posisi diamond, kita betul-betul menikmati, teman-teman sekalian. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini harus melewati rintangan dan tantangan. Tidak semudah itu yang kita lewati, ya teman-teman sekalian. Nah, saya mau katakan begini, sesungguhnya, ini pengalaman pribadi, sesungguhnya tantangan itu adalah proses. Ya, ini maaf, ini pengalaman pribadi saya. Setelah saya menjalani ini semuanya, bahwa tantangan-tantangan selama ini itu adalah proses. Proses kemana? Proses menuju ke hasil. Tetapi di dalam dunia ini teman-teman sekalian, saya kira kita sepakat bahwa ada suka, ada duka. Ya, ada susah, ada senang. Ada kesulitan, ada kemudahan. Karena itu selalu berpasangan-pasangan. Maka kita harus menyikapi dengan bijak, teman-teman sekalian. Semuanya itu berproses, teman-teman sekalian. Nah, jika menemukan tantangan, kalau saya pribadi ya, jangan menganggap itu tantangan. Tetapi temukan solusinya. Karena setiap tantangan, setiap masalah itu ada solusinya, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana menemukan solusinya, teman-teman sekalian? Ya, kita harus konsultasi kepada upline kita yang sudah menemukan solusinya. Jangan menjalani sendiri, sehingga terkadang frustrasi. Terkadang mengatakan, wah ini susah, dan seterusnya, teman-teman sekalian. Nah, karena di dalam dunia ini memang itu selalu berpasangan-pasangan. Ya, di balik kesulitan ada kemudahan, teman-teman sekalian. Oke. Nah, sebuah tantangan akan terasa nikmatnya ketika kita berhasil menuntaskan, teman-teman sekalian, perjalanan kita, proses ini menuntaskan sampai nanti teman-teman mencapai posisi diamond, ya. Tetapi ini sekali katakan itu melalui proses, melewati rintangan dan melewati tantangan, teman-teman sekalian. Saya ulang kembali di sini. Kalau kita sudah posisi diamond, teman-teman sekalian, kita betul-betul merasakan nikmatnya proses ini, ya. Saya gambarkan begini, dan ini sering disampaikan oleh Pak Taufik, ya, bahwa bisa kita bayangkan, ya, sekarang ini kita semua sudah berposisi diamond, teman-teman sekalian, ya. Dan ini sangat mudah sebenarnya, karena hanya 25 kiri, 25 kanan. Itu hak usaha, bukan orang. Ya, mungkin di sebelah kiri cuma 3 orang, masing-masing mengambil 10 hak usaha. Di sebelah kanan juga 3 orang masing-masing mengambil 10 hak usaha. Berarti sudah 30 kiri, 30 kanan. Berarti Anda sudah posisi diamond. Ini yang saya katakan, ini teman-teman sekalian, mudah untuk mencapai posisi diamond, teman-teman sekalian. Tapi saya katakan tadi itu harus melalui proses. Tidak ada yang instan, teman-teman. Nah, apabila kita sudah mencapai posisi diamond, teman-teman sekalian, maka keuntungan yang kita dapatkan yaitu bonus loyalty diamond. Nah, saya mau garis bawahi karena penekanan saya hari malam ini adalah loyal. Untuk mendapatkan bonus loyalty diamond ini sebesar 400.000 per satu hak usaha dalam pertumbuhan jaringan generasi di bawah Anda, dan ini tanpa batas, unlimited, teman-teman sekalian. Tetapi syaratnya adalah loyal. Loyal terhadap apa? Kepada siapa? Loyal terhadap perusahaan Bima, teman-teman sekalian. Nah, ini harus saya tekankan. Jangan sampai teman-teman sekalian kita menyesal nantinya, ya. Maaf, karena ini syarat. Kalau kita buka akun kita, di situ ada syarat. Untuk mendapatkan bonus loyalty diamond ini, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita harus loyal terhadap Bima, teman-teman sekalian. Nah, ini saya kira sudah disampaikan dulu Pak Taufik, ya. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau misalnya ini contoh, 5 proling kita, 5 orang yang kita sponsori langsung, dan semuanya berkembang, teman-teman sekalian. Dan setiap satu hak usaha di setiap jaringan itu, kita dapat 400.000 per satu hak usaha, teman-teman sekalian. Bayangkan, teman-teman sekalian, kalau hari itu 10, yang masing-masing 2 saja, 2 di A, 2 di B, 2 di C, 2 di D, dan 2 di E, itu sudah 10. 10 kali 400.000 itu sudah 4 juta hari itu, teman-teman sekalian. Bonus apa yang sebesar ini selain di Bima, teman-teman? Tidak ada. Saya jamin. Nah, oleh karena itu, teman-teman, mari
mari saya mengajak kita semua untuk loyal kepada perusahaan Bima, karena Bima ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua, teman-teman sekalian. Soalnya kembali, Bima sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua, teman-teman. Kita nikmati bersama, teman-teman sekalian. Oke? Nah, nih, semua orang sebenarnya dimampukan oleh alam semesta. Ini berarti suatu itu ada bersinergi untuk mencapai atau meraih apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi harapannya. Ya, cuma menjadi masalah sekarang ini banyak orang yang tidak mau melalui prosesnya, teman-teman sekalian. Ya, nanti sampaikan apa itu prosesnya. Ya, teman-teman. Saya katakan lagi, banyak orang yang mau mencapai kesuksesan di suatu bisnis, tetapi tidak semuanya mau melalui prosesnya. Maka yang melalui prosesnya itulah yang mencapai hasilnya. Tetapi bagi orang yang tidak mau melalui prosesnya, maka tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan, teman-teman sekalian. Apa itu prosesnya, teman-teman sekalian? Melalui kesempatan ini singkat, saya hanya mungkin mengulangi, ya, hanya menekankan kembali kepada teman-teman, yaitu 7 langkah sukses, ya. Dan 7 langkah sukses ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah, karena kesederhanaannya, karena kemudahannya, maka banyak orang yang menyepelekan, teman-teman sekalian. Padahal harus, ya, melalui 7 langkah ini, dan nanti terakhir ada 7 skill yang harus kita kembangkan, teman-teman sekalian. Apa itu, teman-teman sekalian? Yang pertama, impian dan sikap positif. Nah, teman-teman sekalian, modal terbesar di bisnis Bima di sini adalah impian kita. Sebesar impian, bagaimana dengan impian kita, ya, dan bagaimana sikap kita terhadap perusahaan ini, ya. Nah, mengapa perlu impian, teman-teman sekalian? Karena berdasarkan data, berdasarkan pengamatan, bahwa 90% keberhasilan di bisnis network marketing, khususnya di Bima ini, itu ditentukan oleh seberapa kuat impian orang tersebut. Sebab kalau tidak kuat, itu bisa saja bergeser, teman-teman, ke lain hati, ya. Maka kita harus punya impian yang sangat kuat. Nah, sikap positif di sini, teman-teman sekalian, adalah harus dimiliki oleh setiap orang di dalam membangun bisnis Bima ini, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena tanpa adanya sikap yang positif, ya, teman-teman sekalian, biasanya mustahil bisnis ini jalankan. Mustahil. Kalau tidak ada sikap positif. Karena itu tadi, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak virus-virus yang di luar sana yang bisa menggerogi kita kalau kita tidak punya sikap positif. Nah, karena itu, ya, modalnya itu sangat kecil di Bima ini, hanya 3 juta, teman-teman sekalian. Setelah kembali bahwa modal di bisnis Bima ini itu sangat kecil, cuma 3 juta. Makanya Anda sendirilah yang menjadi bosnya, ya. Karena kita di sini tidak ada punya bos, tidak punya pimpinan, itu semuanya posisi kita sama. Itu mitra dari PT Bima. Cuma ada yang namanya upline, ada namanya downline, teman-teman sekalian. Nah, jadi jalan atau tidaknya bisnis kita, berkembang atau tidaknya bisnis kita, itu tergantung bagaimana sikap Anda terhadap bisnis kita ini. Ya, saya menekankan ini, teman-teman sekalian, ada fenomena, ya, ada beberapa mitra-mitra Bima yang pindah hati ke lain hati, maksudnya pindah, ya, bukan mungkin pindah sementara, mau mencoba barangkali, ya. Tetapi saya melalui kesempatan ini saya menekankan bahwa berkembang tidaknya bisnis kita ini tergantung dari sikap kita terhadap bisnis ini, teman-teman sekalian. Nah, kita harus memiliki sikap positif kepada siapa, teman-teman sekalian? Ini saya tekankan, ya. Yang pertama, terhadap perusahaan Bima. Kenapa? Perusahaan Bima sudah memberikan terbaik untuk kita semuanya, ya. Janganlah kita berpikiran yang bukan-bukan, ya. Karena kalau kita tidak berpikiran positif terhadap perusahaan Bima, itu mungkin, ya, sebagian, ada beberapa orang yang mungkin berpindah ke perusahaan lain. Kemudian terhadap upline kita, ya, selalu kita bersikap positif, selalu kita berpikiran positif, ya. Karena, ya, kita harus maklumi, upline kita itu sudah terlalu banyak yang dilayani, ya, sudah terlalu banyak yang dilayani karena grupnya sudah besar. Jadi kita senantiasa berpikiran positif,
punya sikap positif terhadap apa-apa kita, teman-teman sekalian. Terhadap diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Ini yang paling penting. Karena kebanyakan di antara kita selalu merasa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya, dan seterusnya. Maka kita harus punya sikap positif terhadap diri kita bahwa kita sebenarnya mampu. Sisa bagaimana kita mengasah keterampilan kita, bagaimana mengasah pengetahuan kita, tentunya dengan belajar dan berlatih, teman-teman sekalian. Kemudian terhadap orang lain, ya misalnya kalau kita menawarkan bisnis Bima kepada orang lain, terus orang lain itu mungkin pada saat itu tidak tepat pada waktunya, sehingga mungkin kita ditolak. Sila selalu berpikiran positif kepada orang lain, ya. Kita menganggap bahwa mungkin bukan waktunya, mungkin momennya belum tepat, sehingga mereka belum siap untuk mau menerima Bima. Nih terhadap proses belajar kita, teman-teman sekalian. Saya mengamati setiap training-training yang kita lakukan, apalagi kalau yang membawakan materi Pak Janor ini luar biasa sekali materinya, itu tidak sampai ratusan orang. Padahal kita di Bima ini, yang menurut data, itu sudah lebih 1.000. Ya, itu sudah lebih 1.000 orang. Kalau hak usaha itu sudah lebih 4.000, teman-teman sekalian. Ya, tetapi setiap kita mengadakan training, itu hampir-hampir tidak pernah mencapai ratusan. Nah, ini berarti bagaimana sikap positif kita terhadap belajar ini, teman-teman sekalian. Ya, nah, terhadap masalah. Nah, karena di mana-mana pasti ada masalah. Tetapi masalah-masalah yang kita hadapi itu, kita harus menyikapi secara positif. Kita selalu mencari solusi. Jangan katakanlah mengkambing hitamkan. Jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan upline. Jangan menyalahkan downline dan seterusnya, teman-teman. Jadi kita harus menyikapi masalah itu dengan sikap positif, teman-teman sekalian. Nah, yang berikutnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman sekalian. Kita harus menggunakan produk, teman-teman sekalian. Paling tidak kalau saya 2, ya. Supaya kita betul-betul merasakan, dan itu merupakan aset yang terpenting, teman-teman sekalian. Apa itu? Adalah kesehatan pribadi kita. Karena kita mau menawarkan produk-produk kesehatan, kalau kita tidak sendiri membuktikannya, mana orang lain bisa percaya. Kemudian kita mampu mengenalkan produk ini, ya, karena ini adalah bisnis kita sendiri, teman-teman. Kemudian kita duplikasi ke jaringan-jaringan kita. Karena seorang wirausaha pasti menggunakan produk sendiri, teman-teman sekalian. Jadi saran saya, ini harus kita konsumsi setiap hari minimal 2 produk, yaitu LQ sama Bimaco, teman-teman sekalian. Sehingga kita betul-betul menunjukkan manfaat yang sangat luar biasa, seperti katakanlah seperti Pak Januar, ya, umurnya 74 tahun, tapi umur selnya 48 tahun. Dan itu sudah luar biasa sekali. Nah, sama dengan Pak Jamal, teman-teman sekalian, maaf, kemarin 3 hari di kampung saya, di halaman saya, ketemu dengan teman-teman lama, semua terheran-heran, ya. Semuanya mengatakan, kamu itu tambah muda. Ya, saya mengatakan, oh salah, saya ini tambah tua secara kalender, tapi mungkin yang benar kelihatan lebih muda. Kenapa? Karena saya mengkonsumsi produk-produk Bima, yaitu LQ dan Bimaco, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, daftar nama. Nah, ini banyak yang menyepelekan, padahal ini adalah aset kita, teman-teman sekalian. Bayangkan, teman-teman, kalau kita membuat daftar nama, dan itu merupakan langkah penting bagi Anda kalau kita membangun bisnis ini dengan besar, teman-teman sekalian, ya. Nah, semakin banyak nama yang kita tulis, semakin besar potensi keberhasilan Anda di usaha ini. Menyangkut masalah teknisnya, silakan nanti berkonsultasi kepada upline-upline Anda, bagaimana membuat daftar nama, karena itu ada caranya, teman-teman sekalian, dan kalau perlu ada simulasinya, karena di situ nanti ada cara memberikan persentase, teman-teman sekalian. Nah, potensi daftar nama ini kadang kita abaikan, teman sekalian. Ini kita contohkan, seandainya Anda, kita semua bisa menulis 50 saja, ya teman-teman sekalian, 50 saja, kemudian 50 orang itu semuanya juga menulis daftar nama, maka potensinya ada 2.550 nama, teman-teman sekalian. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Nah, ada juga beberapa orang yang mungkin bisa menulis 100 orang, bahkan 200 orang. Artinya apa, teman-teman sekalian? Potensi keberhasilan Anda sangat besar jika Anda menuliskan daftar nama ini dalam tertulis di buku daftar nama, teman-teman sekalian. Nah,
Semua daftar nama itu kita seleksi, kemudian langkah berikutnya yang keempat adalah membuat janji untuk bertemu, ya, bukan untuk presentasi teman-teman sekalian. Apa tujuannya kita membuat janji teman-teman sekalian? Pertama, itu hanya untuk mendapatkan janji bertemu, bukan untuk menjelaskan bisnis, ya. Ini apalagi kalau pertama kali, ya. Kalau pertama kali jangan langsung menjelaskan bisnis, tapi bagaimana kita membangun hubungan emosional dulu, ya, untuk hanya ketemu. Mungkin sudah lama tidak ketemu dengan sahabat lama, sehingga kita berjanji untuk ketemu, ya. Nah, apa keuntungannya teman-teman sekalian untuk membuat janji kepada prospekan kita? Pertama, menghemat waktu Anda. Saya ada pengalaman teman-teman sekalian, downline saya mengajak ke suatu tempat. Ya, saya katakan apakah sudah buat janji dan sudah, ternyata belum. Kita datang ke tempat itu, ternyata tidak ada orangnya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan teman-teman saya. Jadi harus membuat janji itu untuk menghemat waktu Anda. Kemudian mengetahui apakah prospek, ya, dalam kondisi siap untuk menerima Anda atau tidak. Karena ya setiap orang pasti punya permasalahan. Mungkin pada saat itu ada masalah-masalah yang dihadapi sehingga tidak siap untuk menerima kita teman-teman sekalian. Itulah keuntungannya kalau kita membuat janji kepada calon prospek kita teman-teman sekalian. Nah, yang berikutnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Ini yang kita harus asah adalah presentasi. Nah, tujuan mempresentasikan adalah untuk memberikan informasi mengenai bisnis ini kepada prospek kita, baik dari sisi produknya maupun dari sisi marketing plan-nya, teman-teman sekalian. Itu tujuan presentasi. Nah, jenis presentasi teman-teman pada umumnya ada 3. Yang pertama ada namanya one on one, presentasi kepada satu orang prospek. Contoh seperti ini, ya. Ini yang kalau perlu ini tiap saat kita lakukan. Saya kembali, kalau perlu ini setiap saat ya kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua ada namanya home meeting. Presentasi kepada lebih dari satu orang yang mungkin di ruang tamu atau di mana atau mungkin di warkop, ya. Nah, ini tentunya dihadiri lebih dari satu orang. Biasanya sekitar kurang lebih 10 orang atau mungkin 5 orang. Ya, ini yang kita lakukan kalau perlu ya minimal 1 kali 1 minggu. Ini minimal sekali, ya. Tapi kalau one on one ini setiap saat. Tetapi saya salut Pak Firman kalau home meeting ini hampir tiap hari, ya, luar biasa sekali. Makanya perkembangan jaringannya sangat luar biasa karena perkembangan jaringan tergantung dari seberapa banyak kita melakukan presentasi, teman-teman. Nah, yang berikutnya BOP. Nah, ini yang disiapkan oleh perusahaan, oleh apa namanya support system, oleh tim-tim leader tiap-tiap daerah. Katakanlah seperti di baru-baru ini di Lombok, ya, kemudian di Sumatera, kemudian ya ini yang paling sering sekali di Ponorogo, kemudian di Makassar, teman-teman sekalian. Nah, bayangkan kalau ini dilakukan tiap bulan, hasil dari home meeting, hasil dari one on one itu kita lakukan setiap bulan di salah satu gedung, di salah satu ruangan yang menghadirkan lebih 100 orang, teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Nah, ini yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kalau mau pertumbuhan jaringan kita betul-betul signifikan. Nah, kunci sukses dalam melakukan presentasi ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita asah, teman-teman sekalian, ya. Yang pertama, kita senantiasa bersemangat. Kita senantiasa antusias. Ya, jangan menyampaikan bisnis besar tapi kondisinya loyo, lesu. Ya, harus mengkonsumsi Eltur sama Bimako supaya betul-betul bersemangat, teman-teman sekalian. Kemudian harus percaya diri. Nah, bagaimana supaya kita percaya diri? Itu tadi konsumsi produknya, kemudian buktikan bonus-bonus yang ada di Bima. Pasti kepercayaan diri kita sangat tinggi. Kemudian kita bagaimana berinteraksi dengan audiens, ya. Nah, ini semua ada trainingnya, semua ada latihannya, teman-teman sekalian. Ini katakan harus mengasah skill ini. Kemudian kita harus menyampaikan secara tulus dan wajar. Jangan menambah-nambah, jangan melebih-lebihkan, teman-teman sekalian. Karena itu menjadi bumerang untuk kita apabila kita menyampaikan yang berlebih-lebihan atau orang mungkin menjanji yang terlalu tinggi, ya. Ini jangan. Kita harus menyampaikan secara tulus dan wajar apa yang sesungguhnya, bagaimana produk Bima, bagaimana kehebatan daripada marketing plan. Itu kita sampaikan secara tulus dan wajar. Kemudian kita harus betul-betul punya pengetahuan yang luas.
Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus terus belajar dan terus belajar, mengapa kita harus terus melatih diri, kenapa kita harus mengasah supaya kita punya pengetahuan yang luas dan menarik pada saat kita menyampaikan teman-teman sekalian. Nah, ini juga kita harus punya alat bantu teman-teman sekalian. Contoh teman-teman di Makassar saya lihat sudah ada yang membuat flipchart segala macam, itu semuanya alat bantu teman-teman sekalian. Nah, kalau memungkinkan setiap misalnya home meeting kita menggunakan misalnya LCD proyektor itu lebih bagus ya. Tapi kalau tidak ya paling tidak kita punya flipchart, kita siapkan brosur, kita siapkan produk-produk teman-teman sekalian. Inilah kunci sukses dalam melakukan presentasi teman-teman sekalian. Nah, tidak ada artinya presentasi tanpa tindak lanjut, ya. Nah, apa itu tindak lanjut? Adalah menindaklanjuti calon mitra Anda yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, waktu yang paling ideal sesungguhnya adalah jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Karena kalau lebih dari itu biasanya sudah lupa apa yang telah diterimanya kemarin. Jadi usahakan untuk follow up orang-orang yang kita sudah presentasikan jangan lewat daripada 2 kali 24 jam, teman-teman sekalian. Ini yang kadang-kadang terlupakan, teman-teman sekalian. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat follow up? Nah, ini yang penting. Pertama, kita menanyakan apa yang menarik dari bisnis Bima ini, ya. Ya, itu. Apa yang menarik? Oh, produknya luar biasa. Oh, marketing plan-nya besar sekali bonusnya, ya. Tanyakan sudah paham nggak atau belum? Nah, kalau belum kita jelaskan kembali. Atau ajak prospek Anda untuk segera bergabung, ya, atau segera melakukan, ya. Kemudian yakinkan kembali prospek Anda pada saat kita follow up, ya. Bagaimana cara? Nah, ada satu hal yang cukup menarik di salah satu member Bima di Makassar, yaitu Ibu Inci, itu semua bonus-bonusnya diklipin, ya. Ya, sehingga pada saat dia memprospek orang dia perlihatkan semua itu bonus-bonus setiap hari. Ini itu cukup menarik ya. Yakinkan kembali prospek Anda dengan menunjukkan bonus-bonus yang Anda terima. Nah, catatan penting. Nah, ini jangan sampai dalam melakukan follow up ini kita melakukan hal yang keliru ya. Jangan sekali-kali berdebat ya. Jangan sekali-kali berdebat. Kita mengikuti dulu polanya. Kita mengikuti dulu alur pikirnya. Oleh karena itu, kita harus menjadi pendengar yang baik supaya kita mau mengetahui apa sebenarnya keinginan prospekan kita ini. Ya, saya ulang kembali, jangan berdebat. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau belum closing pada saat itu, kita buat janji lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, siapa tahu pertemuan berikutnya langsung closing teman-teman sekalian. Itu follow up. Nah, teknik follow up teman sekalian. Nah, ini kita harus saling memahami kondisi antara kita dengan prospek kita. Artinya kita harus samakan frekuensinya, ya. Kemudian setelah itu kita berikan solusi, masukan kepada prospekan kita teman sekalian. Dengan cara ya, misalnya kan biasanya kalau kita melakukan follow up itu kan berbagai macam alasan yang dikemukakan. Ada yang mengatakan tidak punya modal lah, tidak punya waktu lah, dan macam-macam alasannya. Nah, kata kunci di sini adalah justru itu, ya. Saya kembali. Saya selalu mengatakan, nah justru itu misalnya orang aduh saya tidak punya waktu. Nah, justru itu nah, kita menjalankan bisnis supaya nanti Bapak Ibu punya waktu yang banyak, ya. Kalau misalnya, aduh saya tidak punya modal. Nah, justru itu kita menjalankan bisnis Bima ini untuk mendapatkan modal jauh lebih besar, teman-teman. Seperti itu. Nah, intinya atau kuncinya di sini pada saat melakukan follow up, kita harus yakin, kita harus percaya diri, dan kita menjadi pendengar yang baik, dan kita punya sikap yang positif, teman-teman sekalian. Itu kata kunci di dalam melakukan follow up. Sehingga orang mungkin tertarik bukan karena bisnisnya, karena tertarik kepada kepribadian kita, tertarik kepada sikap kita, tertarik karena kita dipercaya oleh calon prospekan kita, teman-teman sekalian. Nah, yang ketujuh, nah ini langkah terakhir kadang ini yang kurang dilakukan, ya, gunakan alat bantu teman-teman sekalian. Gunakan alat bantu. Nah, alat bantu berguna untuk apa? Untuk memudahkan kita di dalam menjalankan bisnis ini. Misalnya yang kata-kata tadi di Makassar dan di tempat lain sudah membuat flipchart ya, itu alat bantu teman-teman sekalian. Kemudian produk-produk selalu ada, kemudian brosur-brosur selalu ada di tas kita. Kemudian kita senantiasa membaca buku-buku,
untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah bagaimana kita bisa punya komitmen dalam bisnis ini. Nah, yang ketiga, ini yang saya tekankan teman-teman sekalian, pertemuan-pertemuan itu atau seminar-seminar itu kita harus selalu hadiri teman-teman sekalian, ya. Kita harus hadiri karena pertemuan itulah yang mengasah pengetahuan kita, karena setiap acara itu ada saja informasi yang kita dapatkan, hal-hal yang baru. Walaupun mungkin materinya sama, tapi orang yang menyampaikannya berbeda, pasti akan berbeda cara penyampaiannya. Nah, ini yang terakhir, ini saya salut kepada Bunda Eni yang selalu membagikan di WA Group bahwa 7 skill yang wajib harus diasah setiap hari, teman-teman. Ini penekanannya, bahwa 7 skill, 7 keterampilan yang harus kita asah setiap hari. Apa itu? Menemukan calon prospek. Nah, menemukan calon prospek ini ada namanya teknik prospecting. Itu nanti ada training khusus di kalau kita offline ya. Kemudian bagaimana teknik mengundang, ya, supaya undangan kita itu merasa penasaran, ya. Kenapa selama ini kita mengundang, undangan kita tidak datang? Karena mungkin cara kita mengundang yang tidak tepat, ya. Kemudian kita selalu melakukan tadi presentasi. Bayangkan kalau tiap hari kita melakukan presentasi, kita asah terus sehingga kita punya skill, kita punya keterampilan, sama follow up, ya. Kita selalu setiap hari melakukan follow up sehingga itu menjadi skill keterampilan kita. Nah, kemudian membantu prospek menjadi mitra, atau bagaimana prospekan kita itu bisa closing atau bisa menjadi mitra, teman-teman sekalian. Kemudian kita mengajarkan duplikasi. Nah, bagaimana mengajarkan duplikasi? Kita lakukan dulu, ya. Kita harus perlihatkan kepada downline kita bahwa saya juga melakukan hal yang sama, teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir, nah ini materinya yang selalu disampaikan oleh Pak Januar. Bagaimana membangun kepemimpinan kita, teman-teman sekalian. Silakan membaca, yang menyimak materi-materi yang disampaikan oleh Pak Janor. Di situ sebenarnya bagaimana membangun kepemimpinan kita. Tentunya juga kita harus selalu berlatih, teman-teman sekalian. Nah, ini sebenarnya seharusnya ada offline untuk bagaimana kita melatih kepemimpinan kita di atas panggung, teman-teman sekalian. Tentu ada role play segala macam, teman-teman sekalian. Penekanan saya, teman-teman sekalian, paling terakhir, bahwa kalau kita mau sukses di Bima ini, teman-teman sekalian, kita harus fokus, ya. Kita harus fokus. Fokusnya di mana? Bagaimana teman-teman kita betul-betul mencapai posisi diamond. Karena kalau kita sudah mencapai posisi diamond, teman-teman sekalian, bisa dibayangkan, ya, 2 orang saja kita prospek, 2 orang saja kita closing, ya, itu kita sudah mendapatkan bonus berapa, teman-teman? Itu kita sudah mendapatkan bonus 2.200.000. Hanya 2 orang saja kalau kita sudah berposisi diamond. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Maka fokus di kita di sini bagaimana kita semuanya yang ada dalam Zoom meeting ini secepatnya mencapai posisi diamond, sehingga kita betul-betul menikmati hasil proses yang kita jalani selama ini. Makanya temanya tadi saya angkat bahwa nikmati prosesnya.